Halo Sobat Misioner yang terkasih, saya Romo Dwi Joko dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria yang tak bernoda. Para sobat, Gereja Katolik memberi hormat yang tinggi baik pada hati kudus Yesus maupun hati Bunda Maria, Ibu Yesus. Dua penghormatan ini dirayakan secara liturgis dalam 2 hari berturut-turut di bulan Juni. Hati Kudus Yesus dirayakan pada hari Jumat setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan sehari setelahnya, hari Sabtu, merupakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Hati ilahi Yesus adalah ungkapan kasih Allah yang total kepada manusia, dan hati Maria adalah model paling istimewa orang beriman yang siap menanggapi kasih Tuhan itu. Devosi hati kudus Yesus mulai dikenal sekitar abad ke-17. Gerakan awal devosi ini dikaitkan dengan Santo Yohanes Eudes dan terutama pengalaman Santa Margareta Maria Alacoque yang hidup tahun 1647 sampai 1690. Seorang biarawati dari Perancis yang masuk kongregasi Visitandine di Pare Lemonia. Pesta Hati Kudus Yesus mulai dirayakan di Perancis sekitar tahun 1685. Dikisahkan bahwa pada tanggal 27 Desember 1673, pada pesta Yohanes Penginjil, terjadi penampakan pertama Yesus kepada Maria Margareta Alacoque. Yesus mengundangnya untuk menempati tempat Yohanes di perjamuan akhir, yaitu ketika Yohanes menyandarkan kepalanya pada dada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hati ilahiku begitu mengasihi manusia, sehingga aku tak dapat menutup hasrat kasih yang membara. Aku memilih engkau untuk menyebarkan tanda yang besar ini." Di awal tahun 1674, terjadi penampakan kedua. Hati ilahi Yesus berada di tata api, dikelilingi oleh mahkota duri yang melambangkan luka yang disebabkan oleh dosa manusia, dan tanda salib ada di atasnya, lambang penebusan. Wajah Yesus tampak berkobar-kobar dalam kemuliaan dengan 5 luka yang bersinar seperti matahari, dan darinya terpancar api dari semua sisi, terutama dari dadanya. Terkesan suasana mistik menyerupai tungku yang ketika dibuka menampakkan hati yang berkorbar dan penuh kasih. Masih dalam tahun 1674 juga terjadi penampakan ketiga. Dalam kegiatan ini Margareta mendengar Yesus menyesali bahwa banyak orang telah menyakiti hati ilahi, khususnya mereka yang sudah berjanji untuk mengabdi kepadanya. Oleh karena itu, Yesus meminta Margareta Alacoque untuk turut mengambil bagian dalam rasa sakit itu. Ia dianjurkan untuk menerima komuni kudus pada Jumat pertama setiap bulan dan menyembah dengan tunduk sampai ke tanah antara pukul 23 sampai 24 pada malam antara Kamis dan Jumat. Pada penampakan ketiga, Yesus juga meminta agar hari Jumat setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dipersembahkan perayaan Hati Kudus Yesus. Margareta pun diberi mandat menyebarkan devosi ini dengan bantuan seorang bapa spiritual. Setelah penampakan-penampakan itu, Margareta Alacoque membawa dalam dirinya tanda itu selama 17 tahun sampai wafatnya. Paus Pius ke-6 dalam bulan
Actu Rem Fidei menegaskan bahwa devosi hati kudus Yesus berkaitan erat dengan iman akan pribadi Yesus Kristus. Kemudian Paus Clement ke-13 dengan mengingat pesan yang diterima Santa Margareta Alacoque menegaskan makna devosi ini sebagai bentuk penyerahan diri umat beriman kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Akhirnya pada tahun 1856, Paus Pius ke-9 menjadikan pesta hati kudus Yesus sebagai pesta gereja dan dirayakan pada hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada abad ke-19 muncul banyak tarekat hidup bakti, baik pria maupun wanita, yang mendedikasikan spiritualitas penghormatan akan hati kudus Yesus. Pada hari raya hati kudus Yesus, Gereja Katolik mengajak umat beriman memusatkan hidupnya pada Yesus. Seperti murid pada perjamuan malam terakhir menyandarkan kepala di dada Yesus, percaya pada Yesus berarti bersandar pada hatinya, hidup sehati dengannya. Maka sebagaimana sabda Yesus, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Menghormati hati Yesus berarti mengikuti seluruh dirinya dan taat pada apa yang Ia ajarkan, yaitu orang agar saling mengasihi dan mengampuni, karena Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Para sobat, lalu bagaimana dengan hati tak bernoda Santa Perawan Maria? Penginjil Lukas melukiskan bahwa setelah melahirkan Yesus, Maria menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Sikap serupa juga diperlihatkan ketika Maria dan Yosef menemukan Yesus di bait Allah di Yerusalem setelah mencarinya selama 3 hari. Penginjil Lukas menggambarkan, lalu ia pulang bersama-sama mereka di Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Perayaan liturgis Hati Maria Tak Bernoda telah dimulai oleh Beato Yohanes Eudes. Ia mulai merayakannya pada sekitar tahun 1643 bersama dengan anggota kongregasinya. Perkembangan awal ini terjadi di Perancis dan secara tradisional diadakan setelah Hari Raya Hati Kudus yang Maha Kudus. Setelah melewati pemeriksaan dalam teks-teks liturgi bersama dalam ritus Gereja Katolik Roma, maka Paus Pius ke-12 tahun 1944 memperluas liturgi perayaan tersebut dalam Gereja Universal. Penetapan ini merupakan kelanjutan dari penetapan Paus yang sama untuk mempersembahkan dunia kepada Bunda Tak Bernoda pada tahun 1947. Sebenarnya, sejak peristiwa penampakan Maria di Fatima pada tahun 1917, animo penghormatan kepada Maria Tak Bernoda telah meresapi hati umat Katolik. Hati Kudus Yesus dan hati Maria Tak Bernoda adalah dua misteri yang tak terpisahkan. Dalam rahim Maria, firman Allah dikandung dan lahir sebagai manusia. Maria juga mengandung firman dalam hatinya. Merenungkan misteri itu, meskipun ia tidak dapat memahami dengan akal budinya. Dengan demikian, ia menjadi murid istimewa Yesus. Ia adalah pendengar dan pelaksana sabda. Maria menyimpan semuanya dalam hati. Hati adalah pusat hidup manusia. Sebagai bagian tubuh,
hati tampak kecil dan lemah, namun dari sanalah mengalir daya hidup. Bunda Maria adalah contoh orang yang menyimpan dan merenungkan segala perkara dalam hatinya. Ia tidak hanya menyimpan, tetapi merenungkan perkara agar dapat memaknainya dengan baik. Dan dari hati Maria terpancar kesetiaannya menjawab panggilan Tuhan. Sejak menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria telah membuka hatinya untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pantas direnungkan bahwa meskipun Maria ditinggalkan sendirian oleh malaikat, ia tidak takut menanggung segala perkara. Hatinya tetap teguh, kesetiaannya tidak pernah goyah. Dari sikap Bunda Maria ini kita belajar bahwa sebenarnya hati itu memiliki logika sendiri melampaui pikiran. Sebab meskipun sebagaimana kata Simeon, suatu pedang akan menembus jiwamu, Maria setia mengasuh putranya, bahkan mengikuti dia pada jalan salibnya. Di Wesi Jumat pertama dan Sabtu pertama, untuk menghormati hati kudus Yesus dan hati Maria tak bernoda, disebut juga sebagai persekutuan dua hati. Sebagaimana Yesus meminta kepada Santa Maria Margareta Alacoque untuk melakukan pemulihan bagi hati kudus Yesus yang sangat terluka oleh dosa-dosa pada setiap Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut, demikian juga Bunda Maria dari Fatima meminta diadakan pemulihan bagi hati tak bernoda Maria pada Sabtu pertama selama 5 bulan berturut-turut. Doa dan pemulihan adalah senjata-senjata yang dianugerahkan kepada kita oleh hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria untuk memenangkan pertempuran yang mengacaukan dunia kita ini. Dalam periode yang penuh kekacauan ini, setiap orang dituntut untuk berdoa dan berkorban, membayar dosa-dosa penghinaan dan penghujatan terhadap Tuhan dan Bundanya, dan demi kedamaian serta kesatuan keluarga-keluarga. Pesan ini disampaikan selama berabad-abad oleh Bunda Maria dan dilaksanakan oleh para kudus seperti Santa Margareta Maria Alacoque, Santo Yohanes Eudes, Santa Faustina Kowalska, Santa Katarina Labore, Santo Petrus Yohanes Elimirat, Santa Bernadette, dan sebagainya. Itulah tujuan adanya ibadat persekutuan dua hati, komunio pemulihan, yaitu untuk mengadakan pemulihan keluarga-keluarga yang saat ini sedang terancam perpecahan. Persekutuan dua hati adalah satu perjanjian cinta antara Tuhan dan Maria, sekaligus perjanjian cinta Tuhan dan manusia yang diwakili oleh Maria. Tanggapan yang tepat dari Maria dengan fiat-Nya atas kehendak Tuhan untuk menjelma menjadi manusia telah menjadi tanggapan seluruh umat manusia, bahkan sebelum mereka berpikir untuk melakukannya. Fiat Maria yang dimulai pada peristiwa kabar gembira terus dihayati dan berpuncak pada peristiwa Kalvari, di mana Maria menyatukan secara total dengan penderitaan Yesus. Itulah perwujudan cinta yang paling sempurna. Kalau dijadikan secara hidup, perjanjian cinta ini menjadi jawaban yang berlangsung terus-menerus. Karena itu, persekutuan dua hati bukan sekedar sebuah devosi, tetapi sesungguhnya merupakan sebuah jalan hidup dengan pola hidup yang berpusat pada Ekaristi. Persekutuan dua hati dihayati secara nyata dalam pelaksanaan komuni pemulihan
yang mengandung 4 unsur pokok: rosario, pengakuan dosa, ekaristi, dan adorasi. Ini sungguh-sungguh komunio karena orang-orang dihimpun untuk berdoa dan mengikuti ibadat pemulihan bersama sebagai satu keluarga dalam semangat dan niat. Ini sungguh sebuah pemulihan karena itulah harga yang harus dibayar karena penolakan manusia atas undangan cinta Tuhan. Lewat komuni pemulihan, persekutuan dua hati diperkenalkan kepada keluarga-keluarga dengan cara menyerahkan diri kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria yang tak bernoda. Penyerahan diri keluarga ini menunjukkan bahwa sejak saat itu Yesus dan Maria akan menjadi raja dan ratu dalam keluarga tersebut. Komunio pemulihan ini bisa dilaksanakan dalam keluarga-keluarga dan akan berpuncak pada Vigilis semalam suntuk komunio pemulihan Jumat pertama, Sabtu pertama. Dibuka dengan Ekaristi Jumat pertama sore hari dan diakhiri pada Misa Sabtu pertama dini hari. Vigili ini dimaksudkan sebagai silih untuk pertobatan orang-orang berdosa yang telah melawan hati kudus Yesus dan hati Maria tak bernoda. Para sobat, mari sekarang kita bersama-sama berdoa, doa penyerahan kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria yang tak bernoda. Hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria yang tak bernoda, aku mempersembahkan seluruh diriku kepada cinta kedua hatimu yang terkudus. Aku mau membuat silih untuk semua dosa-dosa dunia, teristimewa dosaku. Aku mempersembahkan demi cinta hati Yesus dan cinta hati Maria. Aku senantiasa akan mengarahkan pikiranku kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan pikiranku pada hal-hal yang jahat. Aku akan menguasai diriku dan menerima kesalahan-kesalahan orang lain dengan kasih dan pengampunan. Aku mau mengakui kesalahanku dan mohon pengampunan kepada orang lain. Aku tak hendak menonjolkan diri, melainkan tetap rendah hati. Aku akan mempersembahkan semua penderitaanku, penyakitku, dan luka-luka hatiku. Aku mau mencari kehendak Allah, bukan kehendakku sendiri. Aku akan mensyukuri segala kebaikan dan berkat yang kuterima, dan berterima kasih kepada Allah untuk segalanya. Aku akan melakukan segala sesuatu dalam hidupku demi kasihku kepada Allah. Dan aku akan mengasihi orang lain seperti Allah telah mengasihi aku. Hati Yesus yang Maha Kudus, melalui perantaran hati Maria yang tak bernoda, sudilah menerima persembahan dan penyerahan diriku kepadamu sekarang ini. Buatlah aku setia sampai mati. Bawalah aku kelak ke dalam rumahmu yang bahagia di surga. Aku rindu hidup selama-lamanya bersama Allah Bapa, Allah Roh Kudus dan Engkau Yesusku, dan bersama dengan bundamu yang tak bernoda.